pokoknya udah melewati fase-fase honeymoon phase gitu ya. Udah aja pasti tiba-tiba ketahuan nih, makin keluar aslinya. Sebanyak-banyaknya pengetahuan kita gitu ya, kita tuh tetap ada gamblingnya loh menikah itu. Untuk mengurus anak itu adalah tanggung jawab istri. Untuk bersih-bersih itu tanggung jawab istri gitu. Lah terus suaminya tugasnya apa? Please berhentilah menjadi superwoman. Menurut saya superwoman itu adalah tipe perempuan yang neurotik ya. Berhentilah menjadi sempurna seperti keinginan banyak sekali orang, tapi jadilah perempuan yang bahagia. This is Spot. Hai. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya membangun connection dan intimacy bagi suami istri setelah punya anak. Pertanyaannya, bisa gak sih ya suami istri itu tetap kayak orang pacaran? Nah gitu ya, setelah punya anak bisa gak Zeh? Bisa dong. Caranya gimana Zeh? Mau tahu? Mau tahu banget. Apa mau tahu banget? Udah dijawab ya. Tapi sebelum itu, episode kali ini tuh kerjasama antara Women Talk dan Rumah Sakit Bunda ya. Dalam rangka again nurturing the well-being of early and future mothers. Yes. Jadi tadi apa pertanyaannya? Bisa gak sih kayak orang pacaran lagi Bisa. setelah punya anak? Di antara jam-jam tidur baby ya. Aku bingung loh sama istilah sleep like a baby. You know what? Baby sleeps not actually really peaceful. 2 jam sekali 2 nangis, jam bangun, man. 4 jam bangun gitu ya. Setelah itu minta mimi cucu lagi. Exactly. Why sleep like a baby? Iya, benar. Baby is not necessarily sleep well. Sleeping Beauty. Nah, kan kita sebagai sesama ini ya pause mommy gitu ya. Kita nih punya anabul aja gitu, punya anak bulu aja. Semua gaya hidup kita berubah. Ya kan? Gue Gaya hidup ya. Gaya Kehidupan hidup. berubah. Dan kehidupan berubah. Gue biasanya mau kerja bangunnya mepet-mepet gitu. Gue bangunnya jam 8 beraktivitas jam 9 berangkat kerja. Tenang aja, begitu punya anabul jam 6 pagi udah mesti bangun. Nganterin dia dulu begini-begini, ngurusin bla 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 bla, baru buat diri sendiri. Apalagi punya anak. Iya. Sama Gitu ya. kayak gue kan juga gitu kan. Bangun-bangun gue sekarang udah gak perlu alarm. Blondie lompat di gue, kissing gue. Si Blondie. Kan kita sesama ini ya, co-parents gitu. Co-parents itu begitu. Apalagi, menjadi parents gitu ya. Iya, menjadi pasti parents kan berubah lah. ya. Dinamika namanya dalam relationship itu pasti ada dinamika. Dinamika itu macam-macam tuh. Tiba-tiba lagi romantis, tiba-tiba ada stres juga. Ada drama, bukan dramanya didramakan Bukan ya. dramanya. Cuman maksudnya namanya dalam relationship itu pasti ada konflik ya. Fairy tale is a bullshit. Itu cuma ada di Walt Disney. Walt Disney itu is a con artist gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilangnya happily ever afternya itu gitu ya, there's no such thing as happily ever after. Happily ever You after make it happen. per se gitu ya. Yeah. Benar-benar kita mesti make it happen. Nah, Kita make it happen. trouble yang dihadapi kehadiran anak kan itu merubah dinamika ya gitu. Jadi Pasti. Nggak usah gini, nggak usah dinamika ada anak. Oke? Pacaran 2 tahun aja. Nah, Udah selesai 2 aslinya. tahun, oke. Pernikahan juga udah selesai, pokoknya udah melewati fase-fase honeymoon phase gitu ya. Udah aja pasti tiba-tiba ketahuan nih, makin keluar aslinya. Yang kebanyakan terjadi itu adalah Semuanya dalam tiba-tiba pasangan. pakai kaca pembesar. Iya. Wah, dulu dia begini, kok sekarang dia kayak begini. Tapi ada hal-hal yang memang baru kita ketahui setelah menikah, Zeh. Iya, itu iya dong pasti karena kan udah tinggal bareng kan. Jadi Iya. akhirnya ketahuan tuh sebenarnya dia ngorok apa enggak misalnya gitu Jadi ya. mau mengingatkan juga ya, sebanyak-banyaknya pengetahuan kita gitu ya, kita tuh tetap ada gamblingnya loh menikah itu. Nah, jadi Karena nggak mengenal semuanya. kita berjalan nih seiring berjalannya waktu gitu, proses penyesuaian, atau kalau istilah gue tuh pernikahan itu adalah never ending adjustment atau penyesuaian yang tidak ada hentinya. Yes. Gitu ya. So salah satu fase dari penyesuaian ini yang paling tough menurut gue, karena ini merubah diri kamu, hormon juga berubah, dan
yang sudah hampir pasti adalah merubah kehidupan seks kamu. Orang yang tadinya oke banget kehidupan seksnya, ya yang maksudnya seminggu 2 kali fine gitu, seminggu 3 kali very happy. Terus gitu hamil gitu ya, hamil kita udah bahas kan ya betapa dinamikanya, dramanya dan melahirkan. Orang yang tadinya oke banget secara seksual bisa jadi turn off loh pada abis melahirkan setelah masa nifas ya, 40 hari setelah masa nifas. Terus udah gitu babynya si prince dan princess yang sangat-sangat kita cintai dan kita tunggu. Apalagi kalau yang IVF, bayi tabung dan sebagainya, udah nunggu sekian lama. Jangan kalian pikir karena kalian sudah segitu lama menunggu si baby ini, semuanya akan mudah. Enggak akan gampang. Dinamika dalam relationship itu, apalagi rumah tangga itu ups and down-nya itu banyak banget ya. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa gak sih sebenarnya kita keep the sparks alive? Of course bisa. Balik lagi, asalkan tidak ada fase-fase di mana you take it for granted your partner, ya. True. Itu banyak. There is no appreciation anymore. Terus udah gitu you take it for granted. Nah itu udah pasti akan lama-lama bukan sparks yang hilang, respect pun juga akan pasti hilang kalau udah kayak begitu. Karena udah berasa you're mine, I'm yours gitu ya. Gue udah tahu itu laki-laki lo juga. Ya udahlah ya, nggak akan kemana-mana. Nah, seperti yang di episode lalu diingetin sama Zola kan, jangan lupa bahwa kita adalah tim. Ya kan, dan jangan lupa tentang vulnerability itu terus aja dilatih ya supaya sama-sama lebih asertif gitu. Nah, tapi kan ada juga nih banyak juga yang mereka para istri melahirkan, merasa punya beban di mana ya udah ini tuh udah tanggung jawab istri untuk mengurus anak. Untuk mengurus anak itu adalah untuk mengurus anak itu adalah tanggung jawab istri. Untuk bersih-bersih itu tanggung jawab istri gitu. Lah, terus suaminya tugasnya apa gitu ya? Kan kita sama-sama kan saya udah bayarin pembantu, saya kan kerja, jadi saya bayarin kamu pembantu, saya bayarin kamu asisten rumah tangga, saya bayarin ini itu, ya udahlah ya gitu ya. Kenapa nggak hire aja Mbak kalau kayak begitu? Kenapa mencari istri gitu kan? Jadi sebenarnya iya itu banyak banget. Jadi kalau untuk buat para perempuan atau para moms to be mungkin ya, atau mungkin yang sekarang udah jadi ibu dan mungkin lagi mengandung, lagi struggle juga yang sudah baru melahirkan, lagi mengandung gitu ya, dan tiba-tiba berasa oke, berarti ini tanggung jawabnya istri untuk membesarkan anak sendiri, untuk menjaga anak, mengasuh anak itu tanggung jawabnya istri. No, itu kalau misalnya berpikir begitu itu berarti terlalu patriarki sebenarnya. Betul. Karena tanggung jawab untuk mendidik anak, mengurus anak ya, rumah itu tanggung jawab bersama. Tinggal sebenarnya dikomunikasikan porsiannya itu sebenarnya seperti apa. Aku ngurusin ini, kamu mulai ngurusin yang ini ya gitu. Iya, jadi ada pembagian chores lah. Pagi aku bangun, nanti malam kamu yang bangun ya gitu. Atau kamu mau aku bangunin misalnya. Saya juga mungkin mau mengingatkan para bunda, moms ya, semuanya yang mendengar ini, ingatlah, please berhentilah menjadi superwoman. Berhentilah menjadi, menurut saya superwoman itu adalah tipe perempuan yang neurotik ya. Berhentilah menjadi sempurna seperti keinginan banyak sekali orang, tapi jadilah perempuan yang bahagia gitu ya. Kalau misalnya kamu membutuhkan support, belajarlah untuk meminta. Ketika kita meminta dari pasangan kita, jangan percaya pada belief yang mengatakan bahwa hanya perempuan lemah yang minta tolong sama suaminya. Terus nanti apa kata mertuaku, apa kata ibuku, apa kata tetanggaku. Ya ampun, ini kan kalian kerjasama di dalam satu rumah. Jadi ya mintalah pada pasanganmu, yang aku butuh dong dipeluk dong, yang pijitin dong aku dong sedikit aja, aku pegel banget. Yang this is too much, karena ya siapapun kamu, begitu kamu melahirkan, selama 2 minggu pertama kamu akan mengalami baby blues. Ya ada yang segitu kuatnya, ada yang nggak terlalu kuat. Itu rezeki-rezekian. Kita nggak tahu. Ya, apakah ini karena saya kurang rezeki kali Mbak Zoya, saya lama banget di baby bluesnya? Enggak juga. Semuanya mengalami itu sangat-sangat normal. Tapi yuk kita pastikan jangan sampai baby bluesnya menjadi postpartum depression. Kenapa? Perempuan nih tampak melahirkan ini aja sih. Kalau dia kurang tidur, ya kita kalau misalnya jadwal tidur kita chaotic aja, itu nggak ngaruh loh ke hormon. Gue pagi-pagi bangun bisa diam nggak tuh? Gue bangun pagi kalau misalnya kurang tidur, aduh muka gue udah kayak jangan macam-macam hari ini. Dan yang bikin susah kalau misalnya kita kurang tidur adalah kita bisa terlalu cepat gemuk,
Terus kita juga bisa mempengaruhi otak emosi kita sehingga we get cranky easily. Dan ketika itu screw up hormon, akhirnya nanti ujung-ujungnya mempengaruhi apa? Siklus menstruasi. Aduh, banyak banget deh. Ya, yang jelas itu nggak enak banget gitu ya. Nah, tolong diingat bahwa ketika masa-masa kayak gitu, please komunikasikan sama suami, karena ada banyak suami juga sebenarnya pengen membantu, pengen ngertiin istrinya tapi nggak ngerti apa. Sehingga ada suami-suami yang begini, ini oknum-oknum suami ya, tolong jangan marah dulu sama saya. Kadang-kadang ada suami gini, Mbak Zoya, saya udah siapin semua kebutuhannya dia, saya udah kasih sekian babysitter gitu ya, dianya cuma satu tapi ada 2 babysitter, 2 asisten rumah tangga, ini tuh. Iya Pak, itu semuanya tidak membayar gejolak emosi, tidak membayar juga kondisi hormonal yang dialami oleh istri Anda. Jadi please be patient dan sekali lagi tanyakan apa yang kamu butuhkan dari saya. Ya kita udah bahas sebenarnya di episode kemarin ya, termasuk juga di episode yang husband stage gitu ya. Tapi mungkin this is as a reminder gitu, kalau mau pengen bisa kayak orang pacaran lagi, jangan lupa dong untuk bisa benar-benar vulnerable juga diomongin. Iya. Dan apa sih kebutuhannya ya kan? Semuanya itu tuh dalam relationship butuh effort, ya. Effort dalam segala hal. Sama halnya effort ketika kita ada konflik. Gimana cara kita menyelesaikan konflik? Ada effortnya juga untuk berusaha mengerti pasangan. Ada understanding juga kan di situ. Nah, tapi kan banyak juga nih sebenarnya couples mereka berasa ya udahlah ketika udah punya anak tugasnya adalah hanya perannya sebagai ibu dan bapak. Lupa kalau hubungan suami istrinya itu pun juga harus dijaga gitu loh. Dan yang paling gampang sih sebenarnya gini, ya mungkin banyak di luar sana yang manggil pasangannya adalah mama papa gitu ya. Itu. Di depan anak-anak ini salah satu ya, ini secara ini secara psikologis, oke. Logikanya adalah kalau misalnya kita lihat kalau kita melihat budaya luar, culture di luar gitu ya, western, either mereka manggil nama atau yang mereka manggil honey atau baby Mendingan atau apapun kalau gitu yang ya. mendengarkan ini Tapi, tolong dirubah aja ya, seperti yang Zola bilang ya, saya setuju ya. Nah jadi cobain deh kalau misalnya mungkin yang biasa udah panggil pasangannya ayah, bunda, mami, papi, papa, mama gitu ya, di depan anak kalau memang urusannya dengan anak it's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau udah berurusan dengan berdua, romantismenya itu akan hilang sebenarnya ketika kita ke pasangan manggil ayah, manggil bapak, karena perannya pun juga akan beda. Actually the way we respect our partner pun juga dari cara manggilnya pun juga seperti apa gitu loh. Nggak kebayangkan mau manggil pasangan kayak daddy, let's have sex gitu kan agak aneh gitu. You're not gonna have sex with your dad. You're not gonna have sex with your mom gitu. Romantismenya pun juga akan hilang. Desire pun akan berubah karena feel-nya tuh lebih ke peran sebagai suami istri. Sebagai orang tua jadinya gitu loh. Coba diganti itu. Itu juga bisa salah satu cara untuk sebenarnya untuk rebuild your relationship. Yang kedua adalah bisa dengan aduh kan gue udah punya anak susah. Gimana caranya gue mau dating? Micro date coba. Ya, micro dating itu tuh sebenarnya waktu yang cuman hanya 10 menit dipakai untuk ngobrol dengan pasangan. Mau itu misalnya anaknya lagi tidur, oke lagi di rumah ngobrol aja berdua dengan pasangan. Ya, itu micro dating sebenarnya. Atau mungkin dibawa lagi jalan keluar. Kalau misalnya lagi anaknya di stroller sambil bawa anak jalan, itu bisa tuh ngeluangin waktu. Berarti kan itu quality time dengan pasangan, ngobrol dengan pasangan, tapi bukan membahas tentang keluarga, bukan membahas tentang anak. Micro dating itu tuh waktu untuk membahas tentang berdua. So how are you feeling right now gitu. Terus udah gitu cek selama ini gimana, your needs tuh gimana. Itu bisa dicek. Jadi lebih sering untuk check into your partner juga. Sebenarnya kebutuhannya itu apa. Kadang kita selalu berasa kalau pasangan gue udah ngerti gue, pasangan gue udah tahu gue gitu. No, belum tentu. Kebanyakan orang itu selalu berpikir kalau kita udah 5 tahun, kita udah 10 tahun, gue udah tahu dia kayak gimana. No, ketika kalian berasa kalau misalnya gue tahu pasangan gue seperti apa, curiosity-nya pun juga akan hilang. Curiosity-nya itu yang sebenarnya pun juga gak ada rasa untuk apa ya namanya ya, untuk nge-build spark lagi. Akhirnya berasa kalau gue udah tahu lo semuanya. Jadi gak ada rasa keingin tahuan. Sementara spark itu bisa di-build dari curiosity. Iya.
gitu Saya loh. setuju. Jadi jangan lupa ya, panggilan mama, papa, ayah, bunda itu dia bukan ayahnya kita, bukan bundanya kita gitu ya. Tapi itu hanya akan mengingatkan bahwa sebagai istri dia hanyalah ibunya anak-anak dan bapaknya anak-anak gitu ya. Jadi panggilan itu boleh di depan anak-anak, tapi sesama suami dan istri secara psikologis ya itu akan membantu kemesraan. Kalau enggak mendepak intimacy di dalam relationship, which is not cool. Nah, micro dating yang Zola bilang tadi, saya juga mau nambahin bisa jadi pada saat anak lagi tidur. Yes, lagi tidur Colongan anaknya. aja gitu ya. Kalian boleh mengeluh tapi jangan mengkritik pasangan. Tapi juga kalau mau minta tolong jangan gini, kamu dong jadi suami tuh bantuin loh. Lihat dengar tuh katanya Zoya sama Zola. Wait, it's not nice ya. Tapi bisa bilang ini, yang aku kewalahan nih, aku butuh kamu. Tolongin dong ini. Niatnya sama. Ya. Tapi yang satu malah apa ya, mengecam gitu pasangannya ya. Jangan memberikan kecaman-kecaman seperti itu. Itu tidak memberikan penguatan-penguatan secara psikologis. Kalau dalam psikologi kita ingin sebuah perilaku itu diulang, kita harus memberikan penguatan gitu. Penguatannya dengan cara apa? Kita bilangnya dengan asertif. I need you. Ya, Aku butuh kamu. pakai I statement kan. I statement, Aku lagi capek asertif. banget sekarang nih karena Aku ngurusin butuh baby apa gitu. dari kamu. Yeah, I need you to do this. Yes. And it's fine. Again kayak kamu bilang gitu, lebih asertif juga kan gitu. Atau juga mungkin kadang banyak yang mereka nggak tahu sebenarnya cara untuk ngobrolnya gimana untuk build intimacy lagi. Iya. Karena emotional intimacy itu kan cara kita biar connect dengan pasangan gitu. Nge-build emotional intimacy itu memang harus dengan vulnerable to each other gitu. Harus duduk bareng, ngobrol, deep talk. Itu sebenarnya bisa dipakai kan di aku tuh ada launching si kartu kan, si connection card. Bisa dipakai tuh. Itu bisa dipakai untuk si Mau connection ngomongin card apa itu. nih, bingung? Pakai connection card Jadi yang connection punya card Zola. itu ada yang dating, relationship, intimacy. Nah, untuk yang ibu-ibu nih mungkin Intimacy buat deh. mereka yang udah menikah, punya anak segala macam, otomatis kan intimasinya pasti udah mulai berkurang, jatuhnya lebih kayak bukan kebutuhan, kewajiban gitu ya. Jadi di dating deck intimacy itu tuh banyak questionnya, ada 60 question di dalamnya, terus ada games juga gitu ya. Untuk Nah, nanya lumayan tuh, tentang bisa seru-seruan bisa ya. seru-seru. Contohnya misalnya are you satisfied with our sex life nggak gitu. Jadi bingung mau nanyanya apa, biar kartu yang nanya gitu. Jadi itu bisa dijadiin momen untuk main game sama pasangan juga gitu. Itu salah satunya sebenarnya. Itu kartu di-build juga karena memang untuk yang mendekatkan yang jauh, Menjauhkan merapatkan yang enggak. mendekat. Apa sih? Kayak iklan ya ini. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai juga gitu loh. Lebih banyak tanya sebenarnya, karena ketika secara emosional itu deket, connected, seks akan enhance semuanya sebenarnya. True. Gitu loh. Jadi jangan lupa ya, sebenarnya gini, nggak mungkin lah kehidupan kita nggak akan berubah. Pasti berubah lah. Nggak mungkin Justru kalau nggak. misalnya memang dalam relationship nggak ada evolving, you need to question your relationship itu Iya. kenapa Kita gitu. gini-gini aja, ada yang salah tuh kalau yang gini-gini aja Iya. sebenarnya justru. Makanya kalau misalnya pada bilang gue tahu lah pasangan kayak gimana, no, mungkin setahun lagi lo belum tentu, karena Never mereka know. akan evolve. So you have to be ready to change in relationship and evolving juga. Kita gitu. yang hari ini aja beda dengan kita yang kemarin. Misalnya kayak gitu ya. Iya. Jadi jangan lupa ketika sibuk menjaga anak boleh, tapi gini loh, jangan sampai tahu-tahu udah setahun, kok kita nggak seks juga ya? Iya. 2 tahun, kok kita gini-gini aja ya? Nggak apa-apa kan ya? Tapi nggak pernah diomongin gitu ya. Jadi cari alasan untuk spending time together. Cari alasan, cari cara terus gitu untuk bisa sama-sama. Karena kayaknya saya sering dibilang ini ya. Saya selalu percaya kalau cinta itu akan mencari cara, bukan cari alasan. Ya. Tetap untuk again keep dating your partner, Yes. ya, all the time. Karena momen dating itu tuh adalah memang momennya waktu berdua. Mau itu datingnya apakah mungkin adventures, momen datingnya apakah itu dinner date gitu ya, apapun. Yang penting tetap ada waktunya dating dengan pasangan. Tapi kan gue udah punya anak, nanti anaknya gimana? Boleh dititipin loh ke keluarganya gitu, atau mungkin ke sepupu, atau mungkin ke mamanya segala macam. Again, you as a mom, you as a parent, you need your own time juga gitu. Karena ketika kita punya waktu dengan diri kita sendiri, ke anak pun juga, kitanya pun juga secara berpikir akan jauh lebih jernih. Jadi nggak clouded juga gitu loh. Itu penting banget soal. Cuman karena kan banyak yang mereka, gue nggak enak nih ninggalin anak, nggak tega dengan anak. Justru sebenarnya you need to think about yourself dulu. Yep.
Kalau misalnya orang tuanya pun juga ternyata bisa bermasalah nantinya, secara mental pun juga Mental nggak health. strong gitu ya. Nah nanti anaknya gimana caranya? Gitu loh. Para perempuan gitu ya, moms, bunda, ingatlah bahwa energi di rumah tangga itu paling besar adalah dari istri, ya, dari kamu para perempuan. Kalau kamu tidak menjaga kesehatan mentalmu, maka agak susah. Hanyalah seorang ibu yang bahagia. Sekali lagi ya, hanyalah seorang ibu yang bahagia, bukan ibu yang sempurna, bukan ibu yang perfect, bukan ibu yang superwoman, ya. Hanyalah ibu yang bahagia yang bisa membesarkan anak-anak dengan kecerdasan emosi yang baik juga. So mau anak-anaknya cerdas secara emosi juga kan, mau anak-anak yang sehat mental, mau juga semua dinamikanya juga oke kan. Nah, kamu harus mengutamakan dulu bahagia. Sekali lagi ya, self love bukanlah selfish. Jangan lupa, karena orang suka jadi selfish. Ya udah deh, aku mau self love, aku mau beli baju termahal yang aku mau, aku nggak pernah belanja baju semahal ini. Tanda tanya. Iya gak sih? Self love tuh beda loh dengan selfish ya. Apalagi bagi mereka-mereka udah ngerasa udah dah, aku jarang nih diperhatikan sama suamiku, aku jarang nih kayak gini, tapi gak pernah minta bantuan. Kalau misalnya dikasih bantuan disalah-salahin terus pasangannya. Nah ada juga yang kayak begitu. Jangan seperti itu ya. Self love artinya oke, ya, saya akan punya waktu untuk diri saya karena saya sadar kebahagiaan saya itu penting untuk kebahagiaan seluruh rumah. Gitu. Dan ingat juga kalau we are human, yes, we need connection, ya, connection antara pasangan juga gitu. Kemudian juga kita itu makhluk sosial, kita nggak akan bisa semuanya sendiri. So it's okay to ask for help. Just ask your partner aja gitu loh. Let's say misalnya ternyata udah seminggu, udah mulai capek, udah mulai stres gitu dengan semuanya segala macam gitu ya, overwhelmed. Tinggal tanya nih sama pasangan yang sayang, kayaknya kita butuh waktu berdua deh. I need a quality time. Kita bisa nggak sempetin waktu gitu? Kalaupun memang ternyata waktunya pun juga sibuk banget, pillow talk sebelum tidur ya, paling nggak ngobrol dengan pasangan. Berapa menit juga nggak apa-apa loh. Tapi ya memang put your intention yang memang berdua ya. Sama satu lagi triknya adalah sebenarnya untuk tetap menjaga intimasi dengan pasangan atau untuk tetap hubungan seksualnya pun juga oke, itu adalah kalau bisa, kalau memang ternyata punya kamarnya beberapa, anak itu kalau bisa punya ruangan kamar sendiri gitu. Memang ditaruhnya di kamar sendiri. Bukan dengan kita, karena kan gak lucu ketika memang anaknya ada dengan kita, dan gimana cara kalian juga untuk misalnya melakukan hubungan seksual gitu loh. Itu kadang bisa merusak hubungan suami istri juga. Betul. Gitu. Jadi again, kalau culture di luar itu mereka biasa selalu anak baby pun juga udah punya ditaruh di ruangan di kamarnya masing-masing sendiri. Jadi you have your own space juga. You need to set the boundaries between you and your partner and you and your kids juga. Gitu. Karena kalau di sini anaknya satu dari queen bed enak ke gitu. king bed. Terus udah gitu begitu anaknya dua super king bed nambah lagi. Tempat tidurnya malah dibesarin. Itu kadang-kadang menjadikan alasan Anda cuma berhubungan seks di saat sedang mau punya anak aja gitu ya. Wah itu nggak oke banget deh gitu ya. Jadi kalau saya setuju banget dengan usulnya Zola, kalau bisa punya kamar sendiri anak-anak gitu ya, sehingga orang tua juga punya waktu, dan ajarkan anak-anak untuk memiliki boundaries atau batasan, bahwa ya kamu nggak bisa main masuk sembarangan ke kamarnya. Contohnya gitu. Misalnya ketok pintu gitu ya, dari ketok pintu aja. Dulu. Tapi kita nggak bisa menyuruh anak untuk masuk ke kita tuh dengan ketok pintu di kamar gitu. Kalau misalnya kalian lagi di kamar gitu ya. Tapi kaliannya sendiri pun juga harus ketok pintu anaknya juga gitu. Jadi anaknya pun juga jadi anaknya pun juga tahu, oh ternyata tuh kalau masuk tuh harus ketok pintu misalnya gitu. Jadi That's juga the right tahu. thing to do, right? Yes, show by good example. Jadi paling nggak sebenarnya banyak cara, nggak bisa satu fit for all ya. Belum lagi ada anak kecil yang nanti masuk ke kamar karena tiba-tiba nggak biasa begitu kan. Orang tuanya lagi hubungan seks. Nah itu kan seks edukasinya beda lagi. Mungkin kita mesti topik sendiri tuh itu ya terbahas. Bagaimana menghadapi anak yang pernah melihat orang tuanya berhubungan seks. Nah itu kan trouble lagi kan. Gitu. Jadi jangan sampai kayak begitulah ya. Jadi kan banyak cara ya sebenarnya untuk melakukan ajak pasangannya untuk ngobrol, keep dating your partner, terus udah gitu deep talk juga. Kalau nggak bisa memang dating dalam waktu 1-2 jam, micro date coba gitu ya. Please. Micro dating itu tuh sangat penting banget. Paling nggak dalam misalnya cuman lagi jalan bawa stroller anak misalnya juga gitu ya, atau mungkin lagi nunggu
sebelum kerja misalnya Iya. itu juga bisa, tapi kalau lagi kerja kan lagi hektik ya gitu. Malam pillow talk itu kan udah lagi tenang gitu. Nah itu sebenarnya juga bisa banyak hal, dan mulai biasakan untuk menanya hal-hal yang True. sebenarnya gue enak nggak ya nanya. If you think that you need to ask something tapi ternyata ragu, that's actually the right time for you to ask. Karena berarti ada sesuatu yang ganggu gitu loh. Cuman kadang banyak yang mereka nggak berani speak up karena mereka nggak tahu caranya gimana gitu. Iya. Coba deh pakai si connection card, itu juga bisa kok. Iya, gitu, itu oke banget untuk building intimacy. Intimacy, It's untuk build right. intimacy. Ya mungkin tidak secepat tangannya Thanos ya, tapi it works. Daripada Thanos kan langsung berubah semua magically. Gue gak tahu itu Jadi nggak apaan sampai sih gitu. gitu. Oke. Kebanyakan nonton Marvel gua. Gitu. Oke. Jadi terakhir dari saya, banyak banget orang yang masih suka bertanya, Mbak Zoya gimana caranya menghindari postpartum depression atau menghindari baby blues? Nggak bisa, itu naturally terjadi. Yang saya cuma bisa bilang ya, kalau misalnya setelah 2 minggu melahirkan gitu, kamu malah makin merasa tertekan melihat si anak, kamu ngerasa kewalahan yang amat sangat, kamu susah sekali untuk melakukan kegiatan hanya dengan hal-hal kecil yang terjadi dan dilakukan oleh anakmu gitu ya. Ketika ada hal-hal yang lain terjadi di sekelilingmu, kamu sangat-sangat sensitif dan kamu merasa punya pikiran-pikiran untuk gitu ya, trigger warning, misalnya untuk bunuh diri gitu ya, atau untuk merasa saya mau lepasin anak saya aja jauh-jauh, saya juga mau mati dan sebagainya. Jika ada pemikiran-pemikiran seperti ini, please cepatlah untuk pergi ke psikiater meminta bantuan. Ya, sebelum ke psikolog harus ke psikiater dulu. Kenapa? Karena kalau Anda tidak minum obat yang ada hubungannya, mungkin Anda butuh antidepresan dan sebagainya, Anda harus berobat dulu ke psikiater baru bisa konseling ke psikolog ya. Jadi nggak bisa dihindari, it's happen the way it's happen. Bukan karena Anda kurang bersyukur, bukan karena Anda kurang berdoa, bukan karena Anda tidak mencintai anak Anda atau pasangan Anda, tapi ini terjadi begitu saja ya, karena Anda kewalahan dan tidak terbiasa mengelola ya stresnya. Jadi suka nggak sadar, Iyalah, karena nikmatin, kan udah apalagi overwhelm udah segala semuanya macem, gitu, terus makanya nunggu lagi benar-benar punya anak. Jadi kadang-kadang suka nggak sadar ketika ini dialami. lupa sama diri sendiri juga Lupa sama diri kadang sendiri gitu aja gitu ya. Jadi ini bukan karena nggak bersyukur atau karena Anda kurang beribadah ya. Sekali lagi please cepatlah meminta bantuan gitu. Kita ngobrol tuh selalu lama ya, kenapa ya? Udah nanti. Kalau lagi ngobrol sama perempuan tuh selalu gimana ya? Dibikin penasaran aja untuk Dibikin topik-topik penasaran berikutnya. topik berikutnya ya. Well, thank you ya, nggak kerasa banget sudah tuning in selama ini, dan sekali lagi terima kasih juga kepada Rumah Sakit Bunda buat kerjasamanya. Dan Women Talk sama Rumah Sakit Bunda juga akan mengadakan Mommy's Weekend ya. Itu untuk apa sih? Itu acara khusus buat ibu-ibu hamil dan toddlers moms ya. Jadi acaranya pun juga online dan ada sesi offline juga. Kapan? Tanggal 30 September dan 14 Oktober. Jadi kalau mau tahu info lebih lanjutnya, check out Instagramnya Women Talk ya. So jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami gitu ya, Z-Spot di Women Talk, supaya kami bisa terus memberikan edukasi-edukasi buat semuanya tentang relationship dan seks. Bagi juga mereka yang di Spotify, jangan lupa untuk follow dan share supaya juga bisa bagi-bagi berkah lah buat orang lain ya, ketika merasa ada manfaatnya dari Z-Spot kali ini. Saya Zoya Amirin, sex expert, dan saya Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. We're signing out. Bye.